Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kajian kita yang ke-28, kita akan mempelajari ini bab tentang kaifa tuhafizu nafsaka. Bagaimana Anda memotivasi diri Anda sendiri. Bagaimana Anda memotivasi diri Anda sendiri. Orang kalau memotivasi orang lain itu biasa. Nah sekarang ketika kita nggak bisa apa-apa, males, ngapa-ngapain males, itu memotivasi diri kita sendiri gimana? Nah ini akan dijelaskan satu-satu. Ba'da anta'arrafana ala tariqi ala turuqil lati yumkinuna min khilaliha tahfizu muadzofina da'nal an nantaqilu ila amrin akharin wa huwa kaifa tuhafizu nafsaka. Setelah kita mempelajari cara-cara yang dapat kita lakukan untuk memotivasi bawahan atau karyawan kita, sekarang mari kita beralih ke masalah lain. Ba'da antar fana, setelah Anda mengetahui alat turuki atas beberapa cara alati yumkinuna yang memungkinkan pada kita min khilalia, dengan dari cara-cara itu tahfizu madzofina, maksudnya memotivasi bawahan kita, karyawan kita, da'nal an nantakil ila amrin akhor. Mari kita sekarang beralih ke masalah lain. Da'na, mari kita al-an, sekarang, nantakilu, kita beralih, kita pindah, kita beralih ila amrin akhor, pada masalah yang lain. Wahuwa kaifa tuhafizu nafsaka. Wahuwa bermula amrin akhar, itu kaifa tuhafizu nafsaka. Bagaimana Anda memotivasi diri Anda sendiri.
Nomor 1, ini ada cara-caranya memotivasi diri kita sendiri. Nomor 1, coba ini digedein dikit. Nami nafsaka daiman. Nami nafsaka daiman. Selalu mengembangkan diri Anda, atau kembangkan diri Anda selalu. Kembangkan selalu diri Anda. Itu cara memotivasi diri nomor 1. Nami nafsaka daiman. Kembangkanlah selalu diri Anda. Fi zamanin kalladzi nahyahu asbahal wuqufa inda haddin muayyanin wal iktifai bima wasolna ilaihi syai'un ghairu salim. Syai'un ghairu salim. Inda haddin muayyanin fi zamanin kalladzi nahyahu, di masa seperti yang kita jalani, di masa seperti yang kita jalani, fi zamanin, di masa kalladzi nahyahu, yang seperti kita jalani hu pada zaman, asbaha al-wuqufa inda haddin muayyanin, berdiri, asbaha al-wuqufa, asbaha jadi, al-wuqufa, asbahal wuqufa inda haddin muayyanin, berdiri di atas tertentu. Asbaha jadi al-wuqufu berdiri inda haddin muayyanin, pada cara-cara tertentu, wal iktifai bima wasolna ilaihi, wal iktifa bima wasolna ilaihi, dan puas dengan apa yang kita capai, wal iktifa bima wasolna ilaihi, pada ma, dan puas bima dengan hal-hal, wal iktifa dan puas bima dengan hal-hal, sesuatu wasolna yang kita capai, ilaihi pada ma, syai'un ghairu salim, hal atau menjadi hal yang tidak sehat, menjadi hal yang tidak sehat. Almar'ul yaum asbaha mulaziman ala tanmiyati dzatihi wa tasqifi al-mustamari, seseorang sudah menjadi wajib untuk mengembangkan dirinya dan pendidikan berkelanjutan. Jadi kita harus memotivasi diri kita
bahwa sudah menjadi kewajiban bagi individu-individu untuk menambah ilmunya yang terus-menerus. Jadi memotivasi diri begitu untuk menambah ilmu yang terus-menerus, tidak berhenti. Al-yauma asbahu mulaziman ala tanmiyati dzatihi wa tazkifi al-mustamir. Seseorang sudah menjadi wajib untuk mengembangkan dirinya. Jadi mengembangkan dirinya itu wajib. Pendidikannya, pendidikan yang berkelanjutan, wasakif al-mustamir, pendidikan yang berkelanjutan. Al-yauma sekarang asbaha jadi siapa? Mar'u. Jadi itu mulaziman harus menjadi keharusan ala tanmiyati dzatihi, untuk mengembangkan dirinya sendiri mar'i, wasakif wasakifil mustamiri, dan pendidikan yang terus menerus. Itu bagi individu-individu harus mempunyai dorongan untuk menambah ilmu setiap hari, walaupun udah tua. Anda jadi kiai, bagaimana menambah ilmunya? Ya baca. Anda jadi direktur, pengen bagaimana nambah ilmunya? Ya baca belajar. Ikut training. Kayak gitu terus. Wa hadza qad yakunu an tariqi dauratin aw sima'i ba'dil asratatin aw mutaba'ati majallatin aw dauriyatin mutakhassasatin. Seseorang ini wajib atau ini bisa melalui kursus-kursus atau mendengarkan beberapa kaset atau mengikuti majalah kursus tertentu. Nah, itu cara memotivasi diri. Wahada bermula motivasi diri itu qad yakunu terkadang antori kidauratin dengan cara kursus. Jadi memotivasi diri kalau dengan cara nambah ilmu itu ada kalanya dengan cara kursus, antori kidauratin, dengan cara kursus. Ausimai ba'dal asritati, atau mendengarkan beberapa kaset. Mendengarkan ilmu itu banyak caranya, bisa mendengarkan kaset, bisa kursus itu. Au mutaba'ati majallatin au dauriyatin, atau mengikuti majalah. Au mutaba'ati majalatin, atau mengikuti majalah. Au dauratin mutakhassasatin, atau kursus-kursus tertentu. Kursus-kursus tertentu. Innaka kullama namitadatika kullama sya'arta bitafizin wa hamasin mustamirin
La tatbiqa ma ta'allam tahu. Wa kullama kanat thiqatuka binafsika aqwa wa akbar. Innaka kullama namita Anda ketika mengembangkan diri, ketika merasakan ada motivasi dan antusiasme yang terus-menerus untuk menerapkan apa yang Anda pelajari. Apa yang Anda pelajari. Innaka sesungguhnya Anda kulama namit, ketika mengembangkan siapa Anda, zatika akan diri Anda, ulama syarta ketika Anda merasakan bitakfizin dengan termotivasi, wahamasin dan antusias, mustamirin yang terus menerus, litatbiqi ma ta'alam tahu, litatbiqi ma ta'alam tahu, untuk menerapkan makan hal-hal ta'alam tahu yang Anda mempelajari hu pada ma. Wa kullu ma kanat, dan ketika ada apa thiqatuka kepercayaan diri Anda, kepercayaan diri Anda binafsika pada diri Anda sendiri itu aqwa lebih kuat, wa akbar dan semakin besar. Wa kullama kanat thiqatuka binafsika aqwa wa akbar, dan ketika keyakinan Anda pada diri Anda lebih kuat dan besar. Jadi Anda memotivasi diri Anda bisa melalui macam-macam, belajar, kursus, baca, dengerin kaset, membaca majalah, atau apa saja, dengerin cerita orang suruh cerita, ngundang guru, itu belajar semua. Maka ketika Anda sudah termotivasi dan ketika Anda sudah jalan perasaannya dan muncul sifat terengginasnya, hamasanya muncul, antusiasnya muncul yang terus menerus untuk merealisasikan yang Anda telah pelajari. Belajar, ingin tahu ini, belajari, laksanakan, belajar, laksanakan, belajar, laksanakan, belajar, laksanakan. Itu nanti tahu-tahu tanpa terasa Anda itu thiqatuka binafsika aqwa wa akbar. Itu akan begitu. Thiqatuka aqwa wa akbar. Misalnya barang yang sangat kecil, untuk menjadi sesuatu Anda harus ketemu ABCD. Ketemu ABCD itu susah. Selain susah, Anda takut. Misalnya mau nemuin orang itu takut atau nggak punya jalan. Punya jalan tapi takut, sungkan. Awalnya begitu. Anda ternyata tetap jalan aja, nggak takut, nggak sungkan. Datang sowan, menyampaikan yang enak-enak aja. Ternyata sambutannya bagus orang itu. Nah, Anda thiqohnya akan naik. Gitu. Thiqohnya, thiqatuka binafsika aqwa wa akbar. Maka
Anda jangan menakut-nakuti diri Anda sendiri. Rata-rata umumnya orang nakut-nakuti diri Anda sendiri. Hanya mau ketemu orang itu aja takut udah. Paling nanti gimana? Kalau kira-kira memang jalannya harus ketemu orang itu, mau cegah gimana caranya ya temuin aja. Easy aja, nggak usah takut. Gitu. Jadi jangan membatasi diri, itu intinya. Nomor 2, itu nomor 1, memotivasi diri. Itu nomor 1 adalah mengembangkan diri Anda sendiri secara terus-menerus. Nomor 2, memotivasi diri itu ahdaf mathirah. Ahdafa mathirata. Ahdafan mathiratan. Tetapkan tujuan yang menarik. Nah, setiap Anda mau apa, tetapkan tujuan yang menarik. Biar ketika melakukan itu nggak bosan, nggak takut, nggak apa. Bayangkan hasilnya itu menarik, gitu. Bayangkan hasilnya itu menyenangkan. Begitu. Ahdaf mathirah. Tetapkan tujuan yang menarik. Kenapa kok harus menarik? Karena Anda harus membayangkan kemenarikan itu. Kalau sukses menyenangkan, kalau sukses gini. Nah, kalau nanti Anda sudah menaruh tujuan yang menarik, bayangan Anda dibayangkan ini. Diande-ande nanti kalau sudah sukses, saya begini. Diande-ande. Nah, itu untuk memotivasi diri, antara lain nomor 2 itu tetapkan tujuan yang menarik. Ahdafan mathiratan. Inna lil ahdafi sihrun alal mar'i. Tujuan memiliki keajaiban bagi seseorang. Inna lil ahdafi, sesungguhnya bagi tujuan-tujuan, sihrun alal, itu sihrun mempunyai sihir, mempunyai keajaiban, alal mar'i bagi seseorang. Jadi kalau Anda menentukan tujuan, nah ini tujuan sesungguhnya ada sihirnya gitu, bisa memotivasi diri. Maka dibikin tujuannya itu sangat menyenangkan. Ahdaf mathirah. Kalau tujuannya aja sudah mengerikan, ya Anda nggak mau. Ngeri. Ya nggak jadi jalan itu aja. Tujuannya yang menyenangkan, bukan tujuannya yang mengerikan. Faya jadiratun min bi'an tahlibala lubbahu. Karena itu layak atau pantas untuk memikat hatinya. Fahiyya, maka bermula tujuan, menaruh tujuan yang menyenangkan, itu jadiratun, pantas, layak, bi antakhallaba lubbahu, untuk memerah lubbahu, akan intinya.
Jadi tujuan intinya diperes itu apa yang menyenangkan, gitu. Watus hiruhu al-lail, watus hiruhu al-lail, dan begadang al-laila di malam hari, watas ulu bidakhilihi, dan menyala-nyala bidakhilihi, di dalamnya mar'u, apa su'aluhu, apinya mar'u, api alhamasah, kan api antusiasme, watahfiz, dan motivasi. Kalau Anda sudah bisa mendapatkan inti tujuannya yang menyenangkan, gampangannya siang malam, watusahiruhul lail, watas'alu bidakhilihi, syu'aluhu alhamasah watakfiz. Itu akan muncul api motivasi dan api semangat, hamasah itu muncul. Nah, tapi kalau nggak bisa menentukan tujuan, lah buat apa sih? Ngapain sih kayak gini? Ngapain sih kayak gini? Atau Anda tujuannya ditaruh hal yang menakutkan. Lah nanti gitu. Jadi misalnya Anda mahasiswa mau demo, lah itu di otak itu apa yang ada terjadi? Sekarang saya latihan menyampaikan pendapat ke umum, nanti saya jadi presiden. Anda bayangkan jadi presidennya, dan nanti saya akan didemo juga kayak seperti ini. Anda semangat. Nah, tapi kalau nanti digebukin oleh polisi, nah kalau yang ditaruh itu nanti digebukin polisi, ya nggak jadi berangkat, gitu deh. Maka motivasi diri itu menaruh yang menarik di pikirannya. Apa yang menarik itu? Muhammad Al-Fatih, nah ini coba itu Muhammad Al-Fatih Al-Qaid Al-Muslim Al-Azim sami'a wa huwa tiflun bihadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yubashiru Fatih Al-Qastantiniya bil jannah. Ini Muhammad Al-Fatih bisa menundukkan, merebut Konstantinopel. Konstantinopel itu kerajaan mana? Konstantinopel kerajaan mana? Di mana? Wis mahasiswa UNU nggak ngerti. Muhammad Al-Fatih itu penakluk kerajaan apa? Konstantinopel. Di mana? Eropa. Muhammad Al-Fatih termotivasi yang kuat sekali untuk menjadi penakluk kerajaan Konstantinopel itu di Turki. Turki yang akhirnya menjadi khilafah, menjadi negara khilafah, gitu loh. Itu ketika dia masih umur wahwa ibnu sitti sinin, umur 6 tahun.
Seorang yang umur 6 tahun, Muhammad Al-Fatih, sudah mendengarkan orang tuanya membaca hadis Rasulullah. Nanti orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel akan masuk surga. Anak umur 6 tahun mendengarkan ini hadis ini. Itu mancep di hatinya. Dari umur 6 tahun termotivasi untuk bisa menguasai Konstantinopel. Itu filmnya kemarin udah saya lihat. Ada filmnya ini. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Saya sudah ziarah kuburannya ada 2 kali ke Turki. Kita ziarahi kuburannya udah. Ya karena kita mau menaklukkan juga. Gitu. Jadi orang kalau sudah termotivasi fahiya jadira bi antakhallubalbahu wa tusahiruhul lail. Jadi kalau orang sudah menaruh tujuannya yang menyenangkan, itu akan memikat hatinya. Kalau sudah bisa memikat hatinya, waktu sahiruhul lail, mau begadang setiap malam itu nggak terasa itu. Watas ulu bidakhilihi, dan menyala-nyala di dalamnya syu'alahul hamasah, akan menyala-nyalanya apinya mar'i, yang al-hamasah akan api terengginas, api watafizan, api motivasi, api terengginas, api syu'alah. Muhammad Al-Fatih bermula Muhammad Al-Fatih Al-Qaid Al-Muslim, pemimpin leader muslim al-azim yang besar. Sami'a mendengarkan siapa Muhammad Al-Fatih, Sami'a mendengarkan siapa Muhammad Al-Fatih, wahwa bermula Muhammad Al-Fatih itu tiflun, masih anak-anak, mendengarkan bihadithin, pada hadis li Rasulillah, pada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yubashiru, yang mendorong, yang memberikan berita gembira, mendorong dengan kegembiraan, menyenangkan. Fatihal Konstantiniyah, barang siapa yang bisa menaklukkan Konstantinia, mendorongnya bil jannati, akan mendapatkan sorga. Begitu. Muhammad Al-Fatih mendapatkan dorongan jika bisa menguasai, menumbangkan Konstantinopel untuk jadi menjadi Islam, dengan dorongan memberi semangat sorga itu pada umur 6 tahun. Ayakuna wadhalik al-qaid, itulah dia seorang pemimpin. Ayakuna, ada siapa huwa Muhammad Fatih, zalika al-qaid,
itulah pemimpin yang termotivasi dari umur 6 tahun. Fakana ya'khudhu farasahu wa huwa fi tsaniyata asy. Fakana dan ada siapa Muhammad Al-Fatih itu ya'khudhu farasahu, mengambil kudanya, ia mengambil kudanya, menentukan kudanya maksudnya, Fithaniyata ash, pada umur 12 tahun. Umur 6 tahun dia dengar hadis, barang siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel, maka dia akan masuk surga. Umur 12 tahun Muhammad Al-Fatih menentukan kudanya. Jadi nanti yang untuk perang, untuk menghadapi Konstantinopel itu kudanya udah ditentukan dari umur 12 tahun. Wa yatawaghalu bihi fil bahri, dan ia menembus ke laut. Wayang duru nahiyatal Konstantinia, dan melihat ke arah Konstantinopel. Melihat ke arah Konstantinopel. Wayakulu, dan berkata siapa Muhammad Al-Fatih laha pada Konstantinopel, qadim ilaika bi amrillah. Dalam hatinya dia ngomong begitu, bergemuruh. Ini umur 12 tahun loh. Qadim ilaika bi amrillah, aku datang ke kamu, bi amrillah, datang kepadamu atas perintah Allah. Jadi dia naik kuda, ngelihat dia di pinggir pantai Konstantinopel, di sana, di laut sana jauh. Konstantinopel di situ, kelihatan. Dia nunjuk, saya datang akan kuasai kamu. Kamunya Konstantinopel. Itu umur 12 tahun. Qadim ilaika bi amrillah, aku datang untuk menguasai kamu. Artinya apa? Orang punya motivasi diri bisa membentuk motivasi dirinya. Wa indama tawallal khilafah, dan ketika ia mengambil alih kekhilafan, wa indama tawallal khilafah wa huwa fi tsaniyah wal 20, ia berumur 22 tahun. Hebat ini. Jadi Konstantinopel itu kerajaan besar yang di backup oleh Eropa. Ketika itu di backup oleh Eropa, hanya dirobohkan, direbut pemimpinnya umur 22 tahun. 22 tahun, seumur kamu. Pemimpinnya Muhammad Al-Fatih itu. Tapi semangatnya untuk menguasai Konstantinopel dari umur 6 tahun. Mendengarkan ayahnya cerita hadis Rasulullah, kalau bisa menguasai Konstantinopel Anda masuk surga. Cerita itu dia bergemuruh terus dalam hatinya. Umur 12 tahun menentukan kudanya yang nanti untuk berangkat perang. Wah, ini namanya at-takhfiz, syu'alatut takhfiz. Jadi motivasi yang menyala-nyala, yang al-hamasah itu. Wa indama tawallal khilafah, dan ketika menguasai khilafah,
Khilafah Konstantinopel, wahwa bermula Muhammad Al-Fatih itu fithaniyah wal ishrin, umur 22 min umrihi, dari umurnya Muhammad Al-Fatih. Kana awwaluma fa'alahu huwa tajhizul iddati wal juyusi. Yang pertama-tama hal yang ia lakukan adalah menyiapkan perlengkapan dan pasukan. Wakana, dan ada apa awaluma, hal-hal yang pertama fa'alahu ia melakukan pada wa bermula ma fa'alahu itu tajhizul iddati, menyiapkan beberapa perlengkapan, wal juyus, dan mempersiapkan pasukan. Wa fataha al-Konstantiniyah wa tuhaqqiqu fihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fataha, dan menaklukkan siapa? Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantiniyah akan Konstantinopel. Watu hakiku, dan merealisasikan siapa Muhammad Al-Fatih fihi pada Konstantinopel, merealisasikan hadis Rasulullah, hadisnya Rasulullah. Jadi Muhammad Al-Fatih mendengarkan hadis Rasulullah tahun 6, umur 6 tahun, itu percaya dirinya tinggi sekali, termotivasi dari situ. Umur 12 tahun udah menyiapkan kudanya, umur 22 tahun sudah menang menguasai Konstantinopel. 22 tahun jadi raja, jadi khalifah. Terus berkembang dari Turki. Dari Turki itu dulu di Istanbul. Ngerti nggak Istanbul? Sudah pernah ke sana belum? Nah, gimana? Nanti kapan-kapan ke Istanbul. Harus ada motivasi ke Istanbul. Di sana ada museum, ada burdahnya Rasulullah, sandalnya Rasulullah, bajunya Rasulullah, semua di situ museumnya di Istanbul. Peninggalan Rasulullah, pedang-pedangnya ada di situ museumnya. Nah, saya udah beberapa kali ngelihat itu. Ini yang tokoh-tokoh Muhammad Al-Fatih udah tak ziarah. Pokoknya setiap saya ke sana saya ziarah. Karena biar saya atau anak saya atau santri saya bisa seperti Muhammad Al-Fatih, menaklukkan keinginannya apa, taklukan itu keinginan. Ingin ini sukses, ingin ini jadi, harus kayak gitu. Nah, untuk bisa ingin itu, ingin ini jadi, ahdaf mathirah, taruh tujuan yang menyenangkan. Yang menyenangkan, kalau yang sekarang misalnya Muhammad Al-Fatih, tujuannya apa? Menguasai Konstantinopel. Nah, yang dibayangkan oleh dia kira-kira apa? Nanti saya jadi raja, dikawal banyak orang, saya gagah, istri saya banyak, mungkin kok istri saya banyak, ya pokoknya raja dibayangkan kehebatannya. Nah, maka bisa menentukan dirinya percaya diri. Tapi kalau yang dibayangkan, nanti saya akan ngerebut Konstantinopel. Aduh, nanti Konstantinopel bomnya punya banyak banget. Aduh, ya malah nggak jadi kayak gitu. Jadi orang bisa sukses dan tidak sukses
Karena kadang-kadang hal kecil. Kalau kita membayangkan kehebatannya, itu akan kalah semuanya. Kita bisa tusahiruhul lail wa tas'ulu bidakhili syughula wal hamasa wa tahfiz. Siang malam itu bisa begadang, bisa jalan terus. Seperti Muhammad Al-Fatih. Itulah kajian kita hari ini. Memotivasi diri nomor 1 adalah mengembangkan diri sendiri. Nomor 2, menaruh tujuan yang menyenangkan. Tujuan yang menyenangkan. Nomor 3 kita akan kaji besok, itu istarikh qalilan. Istarikh qalilan itu santai sedikit, jadi harus punya santai. Nah, untuk santai sedikit kita akan kaji besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.